Shalom, jemaat kasih Tuhan. Berjumpa lagi di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita hari ini. Jemaat kasih Tuhan, hari-hari ini banyak sekali di antara kita dilanda dengan kekhawatiran. Bagaimana tidak? Karena tahun 2020 ini banyak hal yang tidak diprediksi hadir dalam kehidupan kita. Corona datang, bahkan ada bencana-bencana yang ditimbulkan seiring dengan berjalannya corona. Apa bencana yang saya maksud? Ada gelombang PHK di mana-mana, bisnis kita mungkin ada mengalami kerugian dan sebagainya. Banyak di antara kita hari ini melihat masa depan penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian. Kita khawatir menjalani hidup ini. Jemaat kasih Tuhan, kalau kita melihat Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, hal yang serupa juga dialami oleh Yosua. Mengapa saya bilang demikian? Karena Ulangan 31 ini adalah fase di mana Yosua akan memasuki tanah perjanjian. Dan Yosua waktu itu mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan dia melihat jalan di depan begitu sulit. Mengapa? Pertama, karena Yosua harus menggantikan Musa, dia adalah pemimpin yang sangat besar. Yang kedua, dia harus memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Bayangkan dia harus memimpin sebuah bangsa yang sangat bebal. Dan dia ikut bersama dengan Israel melihat perjalanan Israel 40 tahun dihukum oleh Tuhan di padang gurun. Dia tahu Israel adalah bangsa yang sangat bebal. Dan yang ketiga, dia akan menghadapi bangsa Kanaan yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang-orang di Kanaan adalah orang yang sangat besar sekali dan orang yang sangat tinggi dan jago berperang. Karena Yosua adalah salah satu di antara pengintai yang mengintai di Bilangan pasal yang ke-13. Jadi dia harus menggantikan Musa yang besar, dia harus memimpin bangsa Israel yang bebal, dan dia harus berperang melawan orang Kanaan yang sangat tinggi dan besar itu. Betapa besar ketakutan dia, betapa besar kegentaran dia, betapa dia harus menghadapi sesuatu hal yang sangat sulit ini. Jemaat kasih Tuhan, waktu dia mau masuk ke dalam tanah Kanaan itu, Musa sebagai kakak rohaninya berkata kepada dia, Joshua, jangan takut dan jangan gentar. Kenapa? Musa berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jemaat kasih Tuhan, Musa sebagai seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel bisa berkata demikian karena dia tahu, dia juga mengalami hal yang sama. Dia memimpin bangsa Israel yang bebal, dia harus membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi dia mengapa bisa melewati itu semua? Karena dia tahu Tuhan yang berjalan di depan Musa. Dan jemaat kasih Tuhan, kita harus mengerti apa maksudnya berjalan di depan. Ini seperti konteks di dalam peperangan. Zaman dulu, jenderal atau pemimpin perang selalu berdiri di depan, tidak pernah berdiri di belakang. Jadi kalau Musa berkata Tuhan akan berdiri di depanmu, dia yang akan memimpin, dia akan yang berperang melawan bangsa Kanaan itu. Kita, Yosua secara khusus tinggal berdiri di belakangnya mengikuti Tuhan. Dan Musa berkata Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena kenapa? Karena Musa melihat sendiri bahwa penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupannya. Jemaat kasih Tuhan, hal yang sama dinyatakan oleh Tuhan secara langsung kepada Yosua di pasal yang pertama. Kalau kita membaca Yosua pasal yang pertama, Tuhan juga berkali-kali berkata kepada Yosua, Yosua janganlah takut dan janganlah gentar hatimu. Sebuah pernyataan itu ingin menunjukkan bahwa Yosua itu sangat takut dan gentar. Tapi Tuhan memberikan jaminan, jangan takut karena ada saya yang menyertai engkau, itu kata Tuhan. Maka dari itu, Yosua berani menjalani perjalanan imannya karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia. Jemaat kasih Tuhan, hari-hari ini kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kegentaran akan masa depan. Tapi biarlah kita belajar memahami
bahwa Tuhan itu berdiri di depan kita. Kita juga memahami bahwa firman ini juga nyata bagi kita. Bahwa Tuhan berdiri di depan kita, Dia berjalan di depan kita, Dia menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jemaat kasih Tuhan, mungkin masa depan kita penuh dengan kegelapan dan kesuraman. Tapi marilah kita belajar untuk tetap beriman kepada Tuhan. We don't know what the future may hold, but we know who holds the future. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mau rintangan seberat apapun, mau masa depan segelap apapun, kita percaya bahwa kita akan terus dibimbing oleh Tuhan di lembah kekelaman, dan kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. So, janganlah takut dan janganlah gentar. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dunia ini secara khusus tahun 2020 ini ada banyak kegentaran dan ketakutan di antara kami hari ini. Tapi ajarlah kami untuk meyakini bahwa Tuhan berjalan di depan kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kami tahu siapa yang memegang masa depan. Ajarlah kami tetap terus beriman kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan senantiasa di sepanjang hidup kami. Mau badai sebesar apapun, mau kami melewati lembah kekelaman, ajarlah kami untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.